Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang jihad. Sekarang masuk ke poin tujuan disyariatkannya jihad. Jihad memerangi musuh Islam, tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Jadi kalau kita jihad harus diniatin agar kalimat Allah atau Islam tegak di bumi. Dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa in tahaw fala udwana illa 'alaz zalimin. Artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 193. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah berkata, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, kemusyrikan dan ilah-ilah lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1887 dan At-Tirmizi nomor 3011 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang kesyirikan harus diperangin, kan? Nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah kubur. Harusnya pemerintah sih yang memerintahkan untuk perangin itu. Tapi pemerintah nggak tahu. Ya pemerintah. Pemerintahnya juga begitu, ya kan? Nyembah-nyembah juga ke sono, ya kan? Itu makam si ini, makam si itu, ya kan? Gitu. Itu karena kebawa sama nenek moyang atau gimana Pak Ya bukan kebawa nenek moyang, ya bisa juga kebawa nenek moyang. Jadi mengikuti ajaran agama animisme itu. Iya, mereka kan kita Islam. Iya. Agama kita anisme semua sebelum Islam masuk. Iya, kan? Islam masuk. Mereka mau merubah tapi itu dibiarkan ya animisme ya. Iya, ya merubahnya ya itu tadi tanggung-tanggung. Kalau dalam riwayat itu kan yang membawa itu katanya ya Wali Songo ya, sejarahnya itu yang Wali 9 itu katanya seperti itu, karena mereka seperti Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ya, semacam itu. Iya, mereka karena memang di Indonesia tuh Islam belum adanya agama Hindu itu animisme, ya kan, kepercayaan gitu. Orang tahlilan itu kan itu sebenarnya ngikutin agama itu.
itu diadopsi sama Islam. Padahal itu bukan syariat Islam. Gitu loh. Dari mana tahlilan? Dari agama sana. Makanya orang-orang agama Hindu itu senang dia. Ada satu syariat dia yang diikuti oleh semua agama. Tuh, termasuk Islam. Kalau Nasrani kan ya bukan tahlilan aja, itu nyanyi itu kan gitu. Ya kan sama aja itu. Kalau Islam tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari. Bahkan 100 harian. Ya 40 hari dulu ya, 40, 100, 1000 terus tiap tahun. Itu Hindu ya. Hindu ajaran mereka. Ya bisa hilang. Ya makanya harus didakwain, harus belajar orang Islam itu gitu loh. Itu diadopsi dengan orang Islam, katanya ini. Dulu itu begini, tahlilan itu orang-orang zaman itu dulu ya kan, masih animisme. Mereka dakwah. Mereka tuh kalau ada kematian kan diperingatin tuh. Kematian main gaplek, main apa tuh macam-macam lah ya, main judi segala macam. Nah itu datang agama Islam diganti itu, yang dikenal Jawa tuh lelean katanya kan gitu, melek-melek kan maksudnya kan, diganti dengan kenduri ya, apa makanan kan gitu loh. Kenduri kan makanan ya. Iya. Makanan. Terus yang gitu tuh diganti dengan zikir katanya gitu kan gitu. Yang tahlilan itu kan tahlil, tahmid kan gitu. Padahal tahmid itu nggak dilarang, boleh, dianjurkan. Tuh. Cuman nggak boleh dikhususkan untuk jadi tahlilan. Maksudnya nggak boleh berombongan atau kalau sendiri kan apa kan? Nggak yang memperingati itu tidak boleh. Memperingati kematian itu kan memperingati kematian, gitu. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Tapi kalau sekarang kita saya tahlil sendiri. Boleh, memang itu disyariatkan. Itu makanya saya bilang kenapa nggak saja waktu itu wali-wali. Nggak, mereka itu tadi nggak bisa. Makanya kan kalau memberantas kebatilan harus dengan yang hak, jangan dengan kebatilan lagi, karena akhirnya begitu kan jadinya. Makanya udah mendarah daging lah istilahnya, jadi nenek moyang atau apa tadi kan itu. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, sampai syahadat. Gitu. Udah syahadat udah gitu. Iya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nomornya 25 dan Muslim nomor 22 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah yang wafat tahun 671 Hijriah berkata, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab kital atau perang ya adalah kekufuran. Jadi Islam itu memerangi kekufuran gitu loh. Sirikan, berarti kan kesirikan gitu. Iya. Itu bisa dilihat di kitab tafsir Al-Qurtubi bab 2 halaman 236. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukanlah sekedar menumpahkan darah orang kafir dan mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan atau mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah atau syirik. Apabila fitnah kemusyrikan atau kemusyrikan itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan perang. Menurut As-Sa'di ya. Dalam tafsir dia itu Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan halaman 89.
Jadi tujuan perang itu bukan cuma pengen merampas harta orang, agar agama itu tegak. Kalau zaman jahiliyah, perang mereka mencari makan. Karena kalau perang kan dapat harta tuh dia. Zaman jahiliyah tuh. Setelah ada Nabi nggak boleh lagi gitu. Niatin itu agama ini tegak. Masalah atas lapangan perang itu mah bonusnya kan gitu. Ini karena Allah ya. Iya, karena Allah. Kalau orang Arab jahiliyah dulu kan antar suku sama suku tuh. Dia kalau nggak ada perang pusing dia, karena nggak bisa makan kan gitu. Kalau perang dapat itu kan. Makanya hampir tiap bulan perang ya. Gitu. Rampasan perangnya dapat. Gitu. Karena emang jadi seolah-olah udah hobinya mereka itu. Mereka kalau nggak perang pusing dia. Gitu. Setelah zaman Nabi, nah, baru ditegakkan syariat ini ya kan. Kalau dia udah bersahadat udah. Jadi bukan semata-mata mendapat merampas ini rampasan, bukan. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang kafir agar mereka masuk Islam. Ya. Jadi sebelum perang suruh syahadat dia mau nggak? Kalau nggak mau, nggak, dia bayar ini dulu, bayar jizyah namanya kan, pajak gitu kan. Ditentuin orang Islam nentuin 50% misalnya gitu. Nggak mau, perangin. Setelah zaman Nabi itu Pak. Iya, zaman Nabi itu. Kalau dia mau, ya udah. Walaupun dia nggak Islam, dia bayar pajak kan berat juga kan bayar pajak. 50%. Daripada gue perang kalah diambil harta gue kan katanya kan, dia kalah jadi budak kan gitu. Udah ini aja kan. Iya, pajak. Sekali lagi orang Islam itu kalau perang dia nggak takut mati. Waktu itu kan udah kita jelaskan ya, keuntungannya banyak itu. Kalau dia mati syahid, ya. Kalau dia menang dapat harta, dapat budak, kan gitu. Jadi nggak takut dia. Orang Islam itu, makanya orang kafir takut kalau perang sama orang Islam itu. Iya, dia mati syahid. Kalau orang kafir mati, ini di neraka dia. Gitu loh, nggak ada ininya. Kalau menang ya dapat juga dia harta rampasan, gitu loh. Ya, itu tujuan disyariatkannya jihad. Sekarang tingkatan jihad. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jihad memiliki 4 tingkatan. Yaitu yang pertama jihadun nafs atau jihad melawan hawa nafsu. Jihad ini ada 4 tingkatan pula. Yang pertama jihad atau berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk. Itu jihad juga tuh untuk ilmu nih kita. Itu jihad. Yaitu mempelajari agama yang hak, agama yang benar ya, yang dipahami oleh para sahabat. Seorang tidak akan dapat mencapai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Kalau dia nggak belajar, nggak bisa beragama kan, nggak benar gitu. Sholat aja, sholat, gitu kan. Ini baca nggak ngerti, begitu ditanya baca Al-Fatihah salah semua kan, gitu. Kan harus belajar. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Bila hanya semata-mata berdasarkan ilmu saja tanpa amal, maka bisa jadi ilmu itu akan mencelakainya, bahkan tidak bermanfaat baginya. Setelah dia belajar ilmu, dia boleh amalkannya itu kan amalkan untuk pribadi, amalkan untuk orang lain. Ya, sampaikan ke orang lain gitu. Baru manfaat. Tuh. Kalau nggak diamalin, kita dapat ilmu sendiri hanya untuk
Mendebat-debat orang aja kita nggak mau amalin, itu bukan nggak ada manfaatnya ilmunya. Ngambil sendiri ya. Malah mengenai diri sendiri dia malah celaka gitu kan. Gitu. Kita ngerti, kita amalin, kita ajarkan ke orang lain. Begini loh cara sholat, ya kan? Begini kalau habis sholat begini, gitu kan? Bukan teriak-teriak, ya kan? Gitu. Kita ajarin. Dia mau syukur, nggak mau ya sudah. Udah sampaikan cara zikir. Nah itulah kita namanya mengamalkan kan, mengamalkan ilmu. Kita praktekkan, kita ajarkan. Kalau nggak diterima, nggak apa-apa. Itu hujannya udah dapat ke dia. Bisa aja dia nggak mau itu karena mungkin dia nggak percaya sama kita. Nggak ada kemungkinan gitu. Bisa aja dia memang dablek juga kan gitu loh. Kata kiai saya begini, kok kamu ngajarnya begini? Nah, kayak pertanyaan yang kemarin gitu ya. Kok habis sholat astagfirullah bukannya alhamdulillah, katakan gitu. Biasanya dia kalau sholat kan habis sholat kan alhamdulillah dia kan. Nah, tiba-tiba begitu belajar habis sholat itu zikirnya yaitu astagfirullah. Itu yang pertama, bukan alhamdulillah. Malah jelasin sama Pak. Iya dijelasin kan gamblang secara kan gitu. Jadi kalau alhamdulillah kan seolah-olah kita kayaknya kita sholat kita bener aja gitu kan. Alhamdulillah saya bebas dari ini ya kan gitu. Sudah sempurna. Sempurna gitu. Iya. Dan nggak ada syariatnya itu. Yang ada itu astagfirullah 3 kali ya kan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram gitu kan. Pendek nggak usah ditambah-tambah. Jangan tambah Allahumma antas salam wa minkas salam fa inna rabbana bi salam wa inna jannata dar salam tabarak. Panjang itu jangan usah. Tadinya saya pakai itu panjang. Ya, sama Pak. Kita dulu juga jahil gitu ya. Tapi setelah kita belajar tahu, udah kita amalkan kan gitu. Dulu kita ke kuburan sering baca Yasin kan gitu. Sekarang udah tahu enggak perlu. Kita malah dosa kan. Ngapain kita ngerjain yang dosa? Dulu kita nggak tahu, dosa enggak? Ya nggak ada hukumnya kalau nggak tahu. Ya kan? Makanya kudu belajar kita. Makanya tadi jihad yang pertama itu adalah mempelajari ilmu. Tingkatan yang paling tinggi itu. Nah, yang kedua diamalkan kan gitu. Sampaikan. Yang ketiga berjihad untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Apabila dakwah ini tidak dilakukannya, maka hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan, baik berupa petunjuk maupun keterangan-keterangan. Ya. Bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 159 dan 174. Maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan tidak pula dapat menyelamatkan dari azab Allah. Tuh. Harus disampaikan gitu. Sudah menerima ilmunya, sudah mengerti, harus disampaikan. Harus disampaikan, didakwahkan pada orang. Karena kita udah tahu nih, kalau kita nggak mau sampaikan berarti kita menyembunyikan ilmu namanya. Seperti Yahudi punya ilmu dia kan, tapi nggak dikasih tahu ke orang, nggak didakwain. Malah diselisihin lagi kan gitu. Kalau Nasrani disebut karena kebodohan dia kan, beribadah tanpa dalil gitu. Masa Yahudi pintar tapi dia disembunyikan kan. Yang ketiga disembunyikan lagi sama Amerika Yahudi. Ya, kalau kita punya ilmu nggak kita dakwakan ke orang, paling nggak kita ajarkan ke keluarga kita kan, istri, anak, saudara, tetangga, yang dekat-dekat lah gitu kan. Iya. Bagi dia rugi kalau kita sampaikan ke orang. Nah? Rugi bagi dia. Nah, itu nggak boleh, dosa itu. Enak aja dia akhir tadi biarin aja dia sesat terus, nggak boleh gitu. Sama yang teknologi itu yang di itu juga. Jadi itu kan. Batu bara itu satu-satunya yang berhasil di negeri, lainnya tuh bisa, tapi kedian kosnya daripada hasilnya. Gitu. Satu-satunya karena dulu diembargo sama Amerika, jadi dia berusaha punya batu bara langsung dicairkan, jadi dia pakai
pencairan batu bara. Satu-satunya di luar negeri. Iya. Jepang ngikutin aja nggak bisa. Bisa. Tapi dia posnya daripada hasilnya. Itu ditiru nggak boleh itu. Oh, Nggak boleh. dari hak ciptanya ya. Boleh, tapi Itu ilmu dunia kan. Itu. Yang keempat, berjihad untuk sabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah dan juga sabar terhadap gangguan manusia. Karena berdakwah itu kan ada aja yang ngatain-ngatain, yang mencela-mencela ya kan, yang menuduh macam-macam ya kan, menuduh tuduhan jelek gitu. Karena nggak suka itu tadi. Gitu. Saya kan tabayun, kenapa kamu ngajarin gini, mana dalilnya? Kan gitu. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata karena Allah. Apabila terpenuhi keempat tingkatan tersebut, maka ia akan termasuk sebagai orang yang Rabbani. Maka para salafus saleh bersepakat bahwa seseorang tidak dapat disebut sebagai seorang yang Rabbani sampai ia dapat mengetahui kebenaran, mengamalkannya, dan mengajarkannya. 3 penting itu ya. Mengetahui kebenarannya berarti nuntut ilmu, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Oleh karena itu orang yang berilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, maka ia akan disanjung di sisi para malaikatnya. Bukan kita mengharapkan sanjungan orang gitu. Orang mau celah bodoh amat gitu kan. Yang penting yang saya sampaikan adalah kebenaran kan gitu. Allah bilang ke malaikat, no, ya kan, hambaku, kan gitu, pamerin. Ya, itu tadi tingkatan jihad. Yang pertama itu melawan hawa nafsu. Ya, tingkatan jihad hawa nafsu itu ada 4 tadi tingkatannya kan. Itu tadi untuk ilmu, mengamalkan, mengajarkan, sabar. Dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang kedua tingkatan jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, ya kan. Jihad jenis ini ada 2 tingkatan. Nah, tadi itu ada 4 ya, yang hawa nafsu ya, nafsu. Yang pertama ya, jenis tingkatan melawan syaitan ini yang pertama berjihad untuk membentengi diri dari serangan syubhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Syubhat itu berat juga, ya kan? Gitu. Karena syubhat itu satu hal yang nggak ada syariatnya tapi dicari, Pak, dibenar-benarkan gitu. Banyak, Pak. Ya. Banyak gitu. Yang nggak ini karena menyampaikan. Iya. Kita jelasin masih aja. Iya gitu. Seolah-olahnya kayaknya benar gitu kan gitu. Makanya subhat. Ketemu orang itu bisa nggak ini Pak? Gitu. Nggak saya lanjut itu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan yang merusak ya dan syahwat. Tingkatan jihadus syaitan yang pertama akan ada sesudah adanya keyakinan, dan pada tingkatan yang kedua akan ada sesudah adanya kesabaran. Syahwat, hawa nafsu itu harus sabar kan itu. Ya mesti ada keyakinan kesabaran. Ya, kalau syubhat juga harus tingkatannya harus yakin itu nggak benar tuh gitu. Keyakinan kesabaran. Iya. Kemudian dalilnya firman Allah surat As-Sajdah ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka
meyakini ayat-ayat kami. Quran surah As-Sajdah ayat 24. Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam agama hanya dapat diperoleh dengan sabar dan yakin. Sabar itu akan dapat menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak. Sedangkan yakin akan dapat menolak keraguan atau subhat tadi, ya kan? Tuh. Kita bingung kan, nggak yakin gue begini, akhirnya subhat masuk, kita ikutin, nah itu bahaya, itu jadi syaitan gitu kan. Tapi kadang-kadang keraguan itu masih ada juga itu. Iya, makanya kita harus ini, makanya kalau kita berpegang pada dalil nggak bakalan ragu, Pak. Gitu ya. Iya, kalau kita berpegang pada dalil nggak bakalan ragu. Kuat ya. Iya, yang dipahami para sahabat, bukan para ulama ya, gitu. Kalau ulama bisa salah, ya kan, gitu. Makanya saya kalau ragu nggak saya amalin, Pak. Iya. Kayak gitu aja, udah amalin. Yang lain aja banyak, kan gitu. Contohnya aja riba misalnya gitu kan. Kan sekarang bukan riba, namanya bunga. Bagus kan. Ya bunga kan bagus. Bagus. Ya, itu kan. Iya. Subhannya begini nih. Kan kalau bank ada akad katanya, persetujuan. Subhannya itu kan. Makanya terjadi hilaf para ulama kan. Kalau ulama yang ini yang lurus ya, kalau namanya duit berkembang itu ya riba gitu. Kalau yang ini kan dia subhannya begini, kan kita sudah akad, uang kita pinjemin ke dia, boleh kita ambil. Kemudian dia usahakan, dia dapat untung, kita dibagi. Kan gitu subhannya, Pak. Jadi seolah-olah kayak bener-bener juga ya gitu. Gitu kan. Kira-kira ya, gitulah ya subhan itu. Jadi seolah-olah mencari dalil supaya boleh nih. Kan kalau riba itu, nih lu gue pinjamin, lu bayar sama gue, lu pinjam 1 juta, bayar sama gue 1.100.000 ya. Nah itu riba tuh. Gitu. Itu subhat kan? Gitu. Tapi kalau kita taruh ke bank, kan kita cuma nitip doang. Gitu. Itu dipakai sama dia, dibuat modal, untung kita dapat kan gitu. Subhatnya yang kayak gitu tuh kan kadang-kadang kita ini juga kan gitu. Akhirnya kita bilang kan dia kan ulama tuh, pasti pendapatnya kan benar. Kan gitu kan, jadi kan subhatnya kan gitu, Pak. Kalau gitu sebelum-sebelumnya kan udah menyambar-nyambar seperti kilat ya kan gitu. Kalau ini pegadaian gimana? Hah? Pegadaian. Ya makanya saya nggak tahu juga itu kalau pegadaian kan misalnya nih, kalau kita nyimpen emas sih walau alam ya, karena kita nyimpennya emas pegadaian. Tapi kalau kita nyicil, nah itu nggak boleh tuh. Saya kita beli emas nih, cicil tuh, itu kan ada riba dari situ. Walaupun itu flat istilah katanya kan gitu. Walau alam saya nggak paham tentang itu. Iya, tapi kalau saya berpunya keyakinan kalau kita belinya kredit ya kan, misalnya itu kan kebiasaan kan emas nih, harga sekarang nih, ya udah harganya itu tetap segitu, cuman kita bayar nih misalnya harganya 5 juta ya kan, kita bayar nanti itu segitu. Nah dalam sebulan misalnya 5 juta berapa itu jadinya kan gitu. Tapi udah flat itu, nggak bakal berubah, nggak bakalan berubah. Ada yang mengatakan nggak apa-apa katanya gitu, ada yang mengatakan juga ya, kalau saya nggak berani gitu, Pak. Kalau mendingan saya beli emas, taruh di situ. Ya kan, taruh di situ, disimpan. Tapi subhat juga jadinya. Kan kerjasama kita dengan riba katanya gitu. Karena dia putar kan uang itu kan. Tapi kan kita beli emas, itu serba salah jadi ya kan. Gitu. Kalau beli rumah, nyicil. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau yang syar'i boleh, Pak. Misalnya nih ya, misalnya tadi ya, beli rumah harganya 200 juta gitu. Ya kan? Kita udah tahu 200 juta. Tapi kita cash tuh. Tapi kalau kita mau nyicil jadi 250 misalnya gitu kan. Tapi kita akad di situ. Ada yang mengatakan nggak apa-apa karena itu sudah ada akad di situ kan. Kita beli dengan harga 250 juta. 250 juta.
Tapi ada yang bilang nggak boleh dua harga tuh, kalau cash sekian, kalau ini sekian katanya gitu. Walau mana yang udah saya nggak paham gitu, harus orang yang ahlinya gitu. Dua harga jadi cash. Iya kan gitu. Tapi sebenarnya bukan dua harga loh. Udah 16 juta kan, udah akad, tapi 16 juta itu cash Pak. Iya. Nah, terus kita kasih uang muka sekian, sekian, nah itu akadnya sekian, apa perjanjian semua. Tapi sebenarnya saya berpendapat begini Pak, saya beli motor misalnya, atau beli rumah, ya kan 500 juta, ya kan saya jual ke Bapak, Pak 600 juta nih Pak. Bapak tahu tuh saya beli 500 juta, mau nggak mau ya sudah. Tapi saya cicil Pak, ya boleh cicil. Tapi 600 juta tuh selama berapa tahun? Seandainya Bapak nggak bayar, nggak boleh didenda, gitu. Gak ada bunga ya? Nggak ada bunga, nggak boleh denda-dendaan. Pokoknya kamu bayar segitu aja. Saya yakin Bapak akan bayar terus. Kalau ternyata terjadi masalah, ya risiko. Gitu. Itu ada perjanjiannya juga gitu. Kalau yang selama ini kan hipotek namanya ya. Jadi kalau kita ini ya udah dia bisa sita itu. Itu nggak boleh. Kalau meninggal lunas. Enggak lunas loh, saya nggak tahu deh kalau gitu. Iya emang itu lunas. Ya kok syariatnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita beli rumah dengan cara gitu tadi boleh. Sama aja saya jual berapa nih? Beli rumah 500 juta, saya jual 600 juta. Bayar apa 10 tahun Pak? Sebulannya segini. Sampai 600 juta. Ada telat, nggak boleh denda. Tetap bapak bayar, atau nanti 2 bulan kemudian bayarnya double, nggak apa-apa. Tapi tetap 600 juta gitu. Tidak ada penambahan di situ. Tapi saya untung 100 juta ya, makanya itu dagang namanya kan, masih dibolehkan. Ya halal ya. Iya. Ini saya pemikiran saya, tapi kata ulama ya. Tapi kalau yang kita dagang, sekarang gini aja, kita dagang misalnya sayuran, kan sama aja kan, itu dalam partai kecil aja kan. Kalau dia misalnya saya bayar cash ya 550, ya udah nggak apa-apa, kita untung 50 kan gitu. Udah bisa sanggup begitu kan gitu. Itu bukan dua harga kalau menurut saya ya. Iya, saya mau jual 600 bayarnya sekian tahun. Tapi saya mau bayar sekarang nih 550 silakan. Kan gitu. Kan secara ini kan logikanya dua harga kan, tapi kan kita namanya akad kan. Gitu. Tapi lebih baik tanya sama ahlinya ya. Saya nggak tahu itu. Wallahu a'lam ya. Tapi saya berpikir begitu gitu kan. Kemudian selanjutnya ketiga, jihadul kufar wal munafikin, atau jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Pada jihad ini terdapat 4 tingkatan. Ya. Kalau tadi itu 4 juga, yang ini tadi juga 2 ya, melawan nafsu ini juga 4, melawan orang kafir dan munafik. Yang pertama itu jihad dengan hati. 2, jihad dengan lisan. Ya. Yang ketiga jihad dengan harta. Yang keempat jihad dengan jiwa. Kan orang kafir dan munafik. Yang paling tinggi ya dengan jiwa itu. Perang berarti kan gitu. Orang kafir dan munafik kan. Kalau dengan hati ya kita nggak punya kekuatan lah istilahnya. Cuman saya benci banget tuh dengan kafir dan munafik ya. Itu termasuk iman kan gitu. Selemah-lemahnya iman gitu. Tapi tetap iman. Kalau kita ini punya kekuatan ya dengan jiwa kita plus harta kan gitu, modal beli senjata segala macam kan gitu. Jadi jihad dengan hati, dengan lisan, yang kedua, ketiga jihad dengan harta, yang keempat jihad dengan jiwa. Jihadul kufar atau jihad melawan orang-orang kafir lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan, 4 tadi tuh, dengan kekuatan ya. Sedangkan jihad kepada orang munafik ya, jihad melawan orang-orang munafik lebih khusus konteksnya dilakukan dengan kekuatan lisan. Orang munafik kan dia tapi Islam tapi munafik kan. Kita nasihatin. Otomatis kan dengan mulut kan gitu, dengan ilmu tentunya gitu. Dalilnya firman Allah surat At-Taubah ayat 73. Ini kalau dinasihatin dengan lisan Orang munafik kan. orang
penting ini lebih pintar dia. Ya makanya kita harus berilmu. Kita kalau udah berani nasihatin berarti kita berilmu. Kita harus yakin kita lebih pintar dari dia kan gitu dong. Gitu. Kalau dia lebih pintar biasanya kan ngeles. Mana dalilmu? Kamu melakukan itu kan gitu. Nggak bisa jawab dia. Ya, dalilnya surah At-Taubah 73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran yang melanjutkan kita berjihad berkeras ya. Yang keempat ya, yang ketiga itu jihad pada orang kafir dan munafik. Sekarang jihad arbabiz zulm atau wal bidah wal munkarat. Ya, atau jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah, ya kan, dan kemungkaran. Pada jihad ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama dengan tangan apabila sanggup. Yang kedua apabila tidak sanggup maka dengan lisan. Yang ketiga apabila tidak sanggup maka dengan hati. Demikian 13 tingkatan berjihad. Demikian 13 tingkatan berjihad, ya kan? Kebalikannya dari yang tadi. Nah, kalau yang tadi itu pertama dengan lisan kan, gitu. Yang bagus dengan harta dan jiwa. Kalau ini pada orang-orang itu yang pelaku bid'ah segala macam itu ya pertamanya harus dengan kekuatan. Nggak sanggup dengan lisan. Kekuatan berarti kan penguasa kan, gitu. Yang kedua dengan lisan, nggak sanggup dengan hati, gitu. Selemah-lemahnya iman itu kan. Gitu. Kita ingkarin dia melakukan gitu, kita ingkarin aja. Kalau kita belum kuat ilmunya kan, gitu. Kita kuat ilmunya ini. Udah bilang dia lebih pintar dia, belum tentu. Gitu, masya Allah ya. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa meninggal dunia sedang dia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang kemunafikan. Kita harus punya niat itu. Jadi kalau tidak ada niat selama hidup dia itu berarti kita mati dalam keadaan kemunafikan. Nah, kita udah terapkan kan, kita sebel tuh kalau yang jikir-jikirnya jangan gitu kan, itu termasuk kan. Kita ya, sabda Rasulullah nih, saya ulang ya. Barang siapa meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak berbetik ya, tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang kemunafikan. Bisa aja nanti kalau kita masih hidup ada ini kan Islam diserang misalnya gitu kan, mau nggak mau gitu. Ada, iya. Nah, itu aja ya yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk akhirat kita kelak, ya. Karena ini akan dibutuhkan buat kita nanti, ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya karena kebodohan diri saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.